Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala TK Pertiwikan Rau dan yang saya sayangi rekan-rekan guru TK Pertiwikan Rau. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi nikmat iman sehat sehingga dapat bertemu dalam acara desiminasi aksi nyata calon guru penggerak angkatan 11 dari TK Pertiwi Karangrau. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Rekan-rekan guru yang saya hormati, pada siang hari ini saya Asmini dan juga Eka Rosyani, calon guru penggerak angkatan 11 dari TK Pertiwi Karangrau, akan menyampaikan desiminasi dari aksi nyata kami, yaitu dengan judul penerapan budaya positif untuk mewujudkan visi dan membentuk karakter murid yang mengimplementasikan nilai-nilai profil belajar Pancasila. Ini kami, salam dan bahagia untuk kita semua. Tujuan dari pembelajaran desiminasi ini yang pertama adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah sehingga membuat suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Yang kedua adalah guru dapat menghayati pentingnya budaya positif dan penerapannya untuk mempertebal karakter murid dalam mewujudkan profil belajar Pancasila. Agenda desiminasi pada siang hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua presentasi konsep, yang ketiga tanya jawab, yang keempat adalah refleksi. Untuk eksplorasi konsep sendiri, dalam budaya positif sendiri ada 6 konsep yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, khususnya ada 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi, khususnya adalah segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Sebelum kita berlanjut ke budaya positif, kita ada permainan namanya adalah kegiatan kepalan tangan. Coba anggap saja di tangan jenengan, rekan-rekan semua, di kepal, anggap di dalam tangan ini ada suatu benda yang berharga bagi ibu-ibu semua, bagi rekan-rekan semua. Kepal sekencang-kencangnya. Anggap Anda sebagai A, teman sebelah Anda sebagai B. Kepal yang kencang, anggap teman sebelah Anda B ingin membuka kepalan tangan Anda. Ini kita punya kepalan tangan berharga. Teman Anda ingin membuka ini supaya mau dibuka, bisa dengan rayuan, bisa dengan intimidasi, atau bisa dengan marah-marah atau bagaimana. Silahkan diresapi. Kira-kira kalau Anda sebagai A, ada teman Anda merayu atau mengintimidasi atau apa, kira-kira bagaimana? Mau membuka atau tidak? Coba ada yang mau? Tidak. Alasannya? Karena diri sendiri dan hanya satu. Itu. Jadi tidak boleh. Tidak boleh. Itulah nilai-nilai yang ada dalam diri kita. Tapi ada yang boleh, ada yang tidak. Kalau yang boleh mungkin dia ingin bahwa saya ingin berbagi sesuatu yang baik yang saya punya, saya ingin berbagi dengan teman yang lain, seperti itu. Lanjut. Nanti bisa dilanjut lagi, kita ke teori. Dari paradigma tadi tentang permainan tadi, ada ilusi kontrol dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang berkembang dinamakan choice theory, bahwa di sini ada namanya nanti ilusi guru dalam mengontrol murid. Ibaratnya kepala ini adalah murid, bagaimana kita bisa mengontrol murid. Terus juga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu dan bermanfaat. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini menurut
Dr. William Glasser. Dari perubahan stimulus respon atau teori kontrol tadi, bisakah kita mengontrol seseorang? Itu nanti kita ada stimulus respon, ada teori kontrol. Contohnya, stimulus responnya adalah mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ibaratnya pandangan kita kan antara satu dan lain beda. Tapi bagaimana supaya pandangan kita sama adalah dengan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau kita tidak bisa memahami orang lain, kita tidak bisa menjadi sama. Yang selanjutnya, ini contoh ya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ibaratnya kita memandang sesuatu itu negatif terus. Nah, teori kontrol yang ada adalah semua perilaku memiliki tujuan. Setelah tahu ini bahwa nanti kita berubah, bahwa apa yang kita lihat, khususnya anak ya, bahwa tidak semua anak walaupun kita menganggap negatif, anak itu ibaratnya aktif atau tidak mau duduk, tapi kita ambil nanti setelah kita melihat semua perilaku tujuan, kita akan bahwa melihat yang dilihat adalah kelebihannya. Seperti itu. Yang selanjutnya, ini contohnya nanti bisa dilihat ya, bahwa ini ada bisa mengontrol orang lain, bahwa kita akan tahu teori kontrol adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa bersama-sama berkolaborasi. Selanjutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ibu tahu Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, bahwa menurut beliau dalam bukunya berjudul Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 70, bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri sendiri kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cepat melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Kira-kira menurut ibu disiplin itu apa? Apakah orang yang takut dengan aturan? Komitmen dengan diri sendiri, betul sekali. Ini beberapa contoh nilai-nilai kebajikan yang TK. Ada kebajikan adalah ketuhanan, terus itu ada kebersihan, terus lanjut lagi. Apakah makna disiplin? Disiplin adalah mengendalikan perilaku diri dalam diri berdasarkan keyakinan. Jadi disiplin itu dari dalam diri, tidak bisa dipaksakan. Ibaratnya walaupun dibuat peraturan, tata tertib, tetapi kalau dalam diri sendiri tidak ada kesadaran untuk disiplin, itu namanya belum disiplin. Ibaratnya belum muncul dari diri sendiri. Seperti itu. Ibaratnya kayak tata tertib masuk jam 7 seperti itu kan. Ketika kita belum sadar disiplin sendiri, itu tidak akan berjalan. Oh, saya berangkat gasik lah, takut dihukum seperti itu. Oh, saya berangkat gasik lah, ibaratnya takut diberi sanksi seperti itu. Itu namanya belum disiplin, belum muncul dari diri sendiri. Seperti itu juga nanti disiplin pada anak-anak nih. Anak-anak untuk disiplin sendiri ini ada merdeka menurut Ki Hajar, bahwa merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kembali lagi ke disiplin, bahwa disiplin itu datang dari diri sendiri, bahwa untuk memerintah diri sendiri muncul dari diri sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain. Yang kedua adalah tentang teori motivasi perilaku manusia. Dari motivasi perilaku manusia di sini ada motivasi eksternal atau datang dari luar. Nah, ini adalah untuk menghindari hukuman seperti yang tadi pertanyakan, untuk menghindari hukuman, ketidaknyamanan. Apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Seperti tadi, mungkin ada hukuman, ada konsekuensi, itu berarti masih dalam tahap motivasi eksternal, motivasi yang datang dari luar. Selanjutnya adalah motivasi internal.
dari sini adalah untuk mendapatkan imbalan hadiah penghargaan dari orang lain. Ini masih internal nggih. Ini internal dalam diri. Terus apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini biasanya kalau kita lomba, apa ya yang imbalannya, hadiahnya, atau saya menjadi guru TK, apa ya imbalannya, hadiahnya, seperti itu. Itu masih motivasi internal. Tapi yang paling terakhir adalah motivasi internal, tetapi tujuannya adalah untuk disiplin positif. Itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan ini. Ibaratnya kembali ke kita. Ibarat saya menjadi guru, saya ingin menjadi seorang apa? Seorang guru apa? Oh, saya ingin menjadi seorang guru yang bisa menginspirasi anak-anak saya. Seorang guru yang bisa mentransfer ilmu pengetahuan yang positif pada murid-murid kita. Selanjutnya tadi disiplin sudah. Terus untuk mengacu ke disiplin tadi saya bilang ada peraturan. Mengapa sekarang bunyinya adalah keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja? Kalau dulu kita bunyikan peraturan kelas tuh. Nah, sekarang diperhalus bunyinya. Kenapa harus keyakinan kelas? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ada yang bisa menjawab? Untuk menyelamatkan keselamatan. Terus lagi, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ketika COVID-19. Menjaga kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan yang lain? Nah, ini namanya peraturan, ibaratnya ya. Kita harus melaksanakan. Tetapi ketika kita sudah sampai di dalam kelas, itu sekarang namanya adalah keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu yang membuat bukan guru, tetapi bersama dengan anak-anak. Jadi keyakinan kelas kita dibuat bersama anak-anak. Ayo anak-anak, apabila kita pembelajaran kira-kira biar kondusif bagaimana ya? Kita tawarkan kepada anak-anak. Oh, duduknya rapi Bu Guru. Oh, berarti keyakinan kelas, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, ada perbedaan antara keyakinan dan kesepakatan. Kalau kesepakatan itu ibaratnya bentuk kegiatan konkretnya, kalau keyakinan nilai universalnya. Misalkan kayak tadi menggunakan helm, berarti ini adalah nilai keselamatan. Terus ini kesehatan. Kalau yang ini peraturan, berarti ini kedisiplinan. Seperti itu. Berarti nanti ada kedisiplinan. Berbaris sebelum masuk berarti disiplin. Berdoa sebelum dan sesudah belajar berarti itu nilai keagamaan. Jadi pendengar yang baik itu berarti menghormati orang lain, seperti itu nilai-nilai universalnya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau kata-kata keyakinan kelas itu lebih halus daripada peraturan. Kalau peraturan kita identiknya adalah dengan hukuman. Kalau peraturan hukuman atau denda atau yang lain. Kira-kira menurut ibu-ibu, rekan-rekan semua, kalau dalam keyakinan kelas di kelas-kelas sudah berjalan? Sudah. Apakah dibuat bersama dengan teman-teman, dengan murid-murid? Masih belum, masih sebagian. Nanti kita sama-sama sambil kita berubah namanya paradigma seperti tadi, kita berubah. Dari yang pertama adalah kita bersama anak-anak kumpul, kita menerima semua pendapat anak-anak, kita jadiin sebuah keyakinan kelas, nanti kita tulis kesepakatannya bersama, terus kita ketik atau dokumentasikan, baru kita tempel di tembok seperti itu. Nanti kita mulai berubah setelah kita tahu, saya juga setelah ini baru ternyata prosesnya seperti ini keyakinan kelas.
Kalau misalnya anak SD, SMP, SMA mungkin gampang ya, mereka langsung cicing. Tapi ketika kita memancing anak TK, kita juga memancing dengan kata-kata bahasa yang gampang dipahami. Atau anak-anak kan nggak mungkin langsung tulisan dilarang. Itu nanti kita gunakan kalimat positif. Tidak boleh lari-larian. Kita kira kasih kalimat positifnya apa? Nah, seperti itu. Jadi menggunakan kalimat negatifnya, kalimat dilarang, tidak boleh, itu kita rubah menjadi kalimat positif sehingga anak-anak juga lebih memahami. Untuk anak TK sendiri kita sertakan dengan gambar di dalam keyakinan atau kesepakatan kelas tersebut. Itu untuk keyakinan kelas. Nanti kita bisa belajar lagi bersama-sama dalam menyusun keyakinan kelas. Ini adalah tentang keyakinan kelas tadi. Ini peraturan kelas. Peraturan kelas itu paling kecil. Ibaratnya dari sisi pengaruhnya itu paling kecil. Nah, ke atas lagi adalah keyakinan kelas yang tadi. Setelah keyakinan kelas ini terlaksana, nanti muncullah yang namanya lingkungan positif, di mana tadi tujuan DCU budaya positif adalah menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, maka nanti terwujudlah lingkungan yang positif. Nah, setelah lingkungan positif ini terwujud, nanti jadilah budaya positif. Ini tujuan akhir kita adalah budaya positif. Setelah peraturan kelas, kalau dulu kita sekarang punya berarti kesepakatan kelas, terus berlanjut keyakinan kelas, ini ada universalnya. Terus nanti menciptakan lingkungan positif. Setelah lingkungan positif ini tercipta, barulah budaya positif ini dapat terlaksana. Budaya positif ini banyak sekali. Sebenarnya kita sudah melaksanakan budaya positif ini. Tinggal kita, ternyata budaya positif seperti ini, seperti itu. Sebenarnya kita sudah tinggal apakah semua sudah terlaksana semua atau baru sebagian besar seperti itu. Di sini ada nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Seperti tadi, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kebajikan yang dituju apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Disiplinan, tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, menghargai, menghormati orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti apa? Disiplin, dilarang melakukan kekerasan, berarti apa? Keamanan, sayang, bisa masuk, menghormati orang lain, dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, tertib, gunakan masker, kesehatan, jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan. Ini contoh, ternyata rekan-rekan semua sudah bisa menilai dari keyakinan kelas dari peraturan yang ada di sini. Next, ada tanggung jawab kesehatan, next lagi. Tahapan pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama tadi, mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Karena anak-anak kita adalah anak-anak TK, berarti sambil kita ngobrol, sambil kita ngobrol bersama, mematik supaya mereka dapat mengeluarkan pendapat mereka. Terus yang kedua adalah mencatat semua masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar atau poster atau dimanapun yang semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Kalau kita anak TK di papan tulis boleh deh. Terus yang selanjutnya adalah susunlah keyakinan kelas sesuai tahapan pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kata-kata yang tadi yang tidak boleh dilarang menjadi kata-kata positif, supaya gampang dimengerti. Terus selanjutnya tadi adalah tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah tercatat.
Anda mungkin mendapati bahwa pernyataan tertulis masih banyak nih, berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya ajak murid untuk menemukan kebajikan atau keyakinan yang ada inti dari peraturan tersebut. Misalkan anak ada 20 pendapat. Kita saling lagi menjadi berapa, terus lagi saling lagi, kira-kira ada nilai keyakinan, kalau sama kan jadiin satu. Nah nanti jadilah beberapa. Kalau anak TK ya paling enggak ya 5, 6 atau 7 seperti itu. Kalau anak SD, SMP mungkin nyampe puluhan, 15-an banyak. Kalau anak TK mungkin 5, 6 atau 7. Itu tahapan-tahapan pembentukan keyakinan kelas. Oke. Terus lagi, setelah tadi namanya sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak 3-7. Terus setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan tanda tangan. Ini kalau anak SD SMP ya. Kalau TK lainnya nggak perlu tanda tangan, tapi setuju Bu Guru seperti itu. Ditinjau ulang apakah sudah sesuai atau belum. Selanjutnya yang terakhir adalah keyakinan kelas bisa dilekatkan di dinding kelas. Itu teman-teman sih mudah ya, di dinding kelas dan di tempat yang mudah dilihat oleh warga kelas. Teman yang saya hormati, setelah kita bersama tahu tentang tahapan dalam pembentukan keyakinan kelas, ada yang perlu ditanyakan? Untuk lebih jelasnya, biar kita lebih paham lagi bagaimana kalau kita praktek membuat keyakinan kelas. Nanti teman-teman rekan guru baik-baikan, ada yang menjadi guru, mungkin Bu Linda, mungkin Bu Titi menjadi murid, atau Bu Uus menjadi murid, atau Bu Iva. Nanti kita susun bersama-sama ya teman-teman. Nah sekarang nanti saya perlihatkan contoh dalam penyusunan kegiatan kelas yang sudah saya laksanakan. Itu contoh kegiatan kelas yang sudah saya laksanakan di kelas. Silakan. Demikian contoh tentang penyusunan keyakinan kelas yang sudah saya susun di kelas saya. Setelah ini bagaimana kalau kita mencoba menyusun keyakinan kelas bersama-sama? Siap teman-teman? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Hebat, anak pintar, siap pintar. Hari ini kita mau belajar, tapi Bu Guru lihat banyak yang lari-lari ya. Gimana ya biar belajarnya bisa sukses, nyaman, dan aman? Bagaimana? Ya silakan. Boleh lari-lari di kelas, Bu. Oh, duduk rapi. Berarti kalau belajar yang pertama harus duduk rapi. Ada lagi? Harus dengerin kata Bu Guru. Harus dengerin. Berarti suara ulang. Jadi mendengar yang baik. Jadi
jadi pendengar yang baik. Lalu ada lagi, Nggak boleh buang sampah sembarangan, Bu. nggak boleh buang sampah, berarti kita harus membuang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Lalu apa lagi ya? Nggak boleh datang terlambat. Oh, nggak boleh datang terlambat, berarti disiplin tepat waktu. Berangkatnya tidak terlambat, berangkat tepat waktu. Berangkat tepat waktu. Lalu ada lagi, Ada, Bu. apa itu? Sebelum itu kan kita harus berdoa. Oh, Sebelum dan sesudah kita berdoa biasanya, Bu. hebat, pintar, berdoa sesudah dan sebelum belajar. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Bagus sekali nih, pintar-pintar nih. Lalu ada lagi, Bu, kalau di depan kelas biasanya harus apa ya, Bu, namanya ya? sebelum masuk Iya, itu kita harus berbaris di depan kelas. Berbaris di depan kelas sebelum masuk. Ada lagi atau sudah? Ada lagi? ada, Bu Guru. Ya. Kalau habis mainan itu harus dirapiin lagi. Iya. Mainan. Mengembalikan alat bermain. Wah, sudah banyak. Mengembalikan alat bermain pada tempatnya. Ada lagi? Ada, Bu. Sudah? Ada lagi? Ada. Iya. Sayang sama teman, Bu. Pintar nih, ada lagi. Sayang kepada teman. Jadi kita selama belajar juga harus sayang kepada teman. Nah, ada berapa nih? Siapa yang bisa hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kesepakatan kelas. Perlukah kita cari yang terbaik atau semuanya sudah baik? Sudah. Wah, ada 8. Coba biar kita sama-sama ingat, kita ikutin dulu ya. Bersatu. Duduk rapi. Duduk rapi. 2. 2. Jadi pendengar Jadi pendengar yang baik. yang baik. 3. 3. Buang sampah Buang sampah pada tempatnya. pada tempatnya. 4. Berangkat tepat waktu. Tepat waktu. 5. 5. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. 6. 6. Berbaris di depan kelas. Di depan kelas. 7. 7. Mengembalikan alat bermain pada tempatnya. 8. 8. Sayang kepada teman. Ye, tepuk tangan. Ada 8 kesepakatan yang sudah kita bentuk bersama. Besok hari berikutnya akan Bu Guru
buatkan cetakan ada gambarnya yang besar di dalam kelas. Mau? Mau guru, aku mau gambar bunga. Iya, ada kasih kamu gambar bunga. Siap. Terima kasih, kesepakatan sudah dibuat. Mari kita mulai belajar. Ayo. Hebat, teman. Bagaimana jika ada pelanggaran dalam menjalankan keyakinan kelas? Di sini ada yang namanya hukuman, sanksi atau konsekuensi, dan adanya restitusi. Kira-kira menurut teman-teman kalau ada yang melanggar keyakinan kelas, mana yang paling baik? Mana yang paling baik? Restitusi. Ya, nanti ada. Nah, ini hukuman, sanksi, konsekuensi, dan restitusi. Ini ada tabel. Oke. Tabel hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalkan anak-anak terlambat. Kalau zaman kita SD ya, anak telat berdiri di lapangan. Nah, seperti itu. Nah, itu ibaratnya menyakitkan, menyakiti dari diri murid. Berdiri di depan kelas seperti itu menyakiti dalam bentuk fisik kalau hukuman. Terus sanksi atau konsekuensi ini sesuatu yang harus terjadi. Misalkan kamu sudah terlambat, konsekuensinya apa? Sesuai keyakinan kelas. Dapat poin. Nah, mendapat poin atau berarti kalau sudah ulangan, berarti waktunya kamu mengikuti teman lain. Kamu terlambat 10 menit, berarti kamu mengikuti yang 10. Berarti tetap keluarnya sama, tidak ada tambahan waktu. Itu namanya konsekuensi. Dari restitusi ini ada pilihan. Dari restitusi ini ada ibaratnya menggali kesalahan, terus nanti ada niat memperbaiki lagi, memperbaiki kesalahannya. Terus ada kalau hukuman itu ada perasaan tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang, ibaratnya ada memori negatif lah ya. Kalau pernah kita mengingat ketika di SD dihukum, mesti teringat terus sampai sekarang. Terus korban mendapatkan adilan, terus murid anak akan tersakiti, pelaku pasif, dan ini tabel hukuman, ini tabel sanksi konsekuensi, dan sebelah sana adalah sanksi restitusi. Nanti bisa dilihat, dipelajari bersama. Nanti lebih dalam lagi nanti sama Bu Guru Eka khusus tentang restitusi. Next, ini, nah ini dari sisi. Nah, kalau hukuman berarti bersifat, kalau konsekuensi bersifat netral, kalau positif, nah restitusi bersifat positif. Ibaratnya ada perbaikan. Oh, saya bagaimana supaya tidak mengulangi lagi, ada perbaikan. Awas kalau dilakukan lagi hati, nah ya, awas kamu berarti sudah ada ancaman. Terus netral, lakukan apa yang saya katakan, ibaratnya posisinya itu tidak ke sana, tidak ke sini, antara pelaku dan yang sebagai korban itu sebagai netral. Terus ada sisi positifnya juga. Next. Nah, itu tadi tentang keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Nanti kita sambil berdiskusi lagi, ibarat ini baru-baru besarnya. Setelah nanti kita kupas tuntas lagi, itu butuh waktu lama untuk memahaminya. Untuk selanjutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, nanti disambung oleh Bu Eka. Bagaimana rasanya teman-teman? Masih semangat untuk mengikuti? Saya kepingin sebelum lanjut, silakan berpasangan teman yang sebelah. Untuk Bu Guru Titing ada pasangannya dan saya, Bu Gurunya sama Bu Guru Tangis saling memandang. Saya kasih waktu 30 detik untuk sambil tersenyum. Sudah kita mulai, kita terapkan budaya positif kita selalu tersenyum. Silakan. Yang ditatap ininya, giginya atau mulutnya. Kalau mata kelihatannya ini nanti senyum terus. Ini semuanya kita. Ayolah. Bagaimana? Iya, sudah sampai tertawa. Terima kasih teman-teman. Itulah salah satu kita mau menerapkan seperti itu di sekolah kita. Mudah-mudahan pada hari ini Bu Kasmini dan Bu Eka menyampaikan tentang budaya positif di sekolah kita. Esensi dari semuanya itu nanti adalah kita bisa
tersenyum dan bahagia bersama, memberi kenyamanan kepada semua guru juga kepada anak didik kita. Tadi Bu Mili sudah menyampaikan tentang tiga konsep dasar dari budaya positif, dan saya nanti juga akan berbagi apa yang sudah saya dapat di Guru Penggerak. Nanti juga saya akan menerangkan juga ada 3, yaitu ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, posisi kontrol, dan terakhir adalah restitusi. Baik, seperti ini kita alhamdulillah sudah punya suami semua ya, ini sebagai istri nih. Pasti ini ya, suatu ketika yang namanya istri ngambek, istri sedih, nangis, itu sebenarnya ada sesuatu kebutuhan dasar istri yang tidak tercukupi, iya tidak? Nah, harusnya sebagai suami itu harus respon. Demikian juga kita, teman-teman, ada anak kita, misalkan telah membuat kesalahan apa, atau mungkin tantrum atau nangis, yakin anak tersebut itu ada 5 kebutuhan dasar yang kemungkinan tidak terpenuhi. Kira-kira apa saja kebutuhan dasar itu? Yang pertama adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk dikasih sayang, dicintai. Ini lekat sekali seorang istri, kepengen sekali selalu dicintai, disayang oleh suami. Saya paham kalau berurus berbagi sesuatu, pulang disayang mungkin. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga yaitu kekuasaan atau power, kepengen merasa menjadi yang berkuasa. Belajar ini jadi saya teringat yang murid kita Siu. Iya, kemudian ada kebutuhan dasar untuk kebebasan, dan terakhir adalah kesenangan untuk fun. Semua manusia bertindak itu karena mencukupi untuk 5 kebutuhan dasar. Jika ada salah satu kebutuhan dasar tidak terpenuhi, itu biasanya mensewu, melenceng. Ada sesuatu yang biasanya senyum ceria, timbul tiba-tiba menangis, atau merasa kepengen menyendiri, itu karena salah satu dari kebutuhan dasar ini tidak tercukupi. Kebutuhan dasar bertahan hidup contohnya apa? Makan. Terus apa lagi? Minum, ya. Terus untuk kebutuhan cinta kasih sayang, kita merasa diterima, kalian itu sangat berharga bagi saya. Bu Guru Linda merasa saya, aduh terima kasih sekali ada Bu Guru Linda di sini, Bu Guru Titi, Bu Guru Us, Bu Guru Iva, Bu Mini, Bu Utami. Itu saya sangat-sangat senang sekali. Berarti insya Allah untuk kebutuhan dasar guru di sini merasa dikasih sayang oleh saya dan teman-teman semua tercukupi insya Allah. Kemudian kebutuhan dasar berikutnya yaitu penguasaan. Bagaimana kalau penguasaan? Ya saya mampu loh, ini loh. Ya. Terima kasih Mbak U sudah pintar membuat kampanye bagus. Untuk editing videonya. Kebutuhan dasar berikutnya untuk kebebasan. Ini anak-anak biasanya sering. Dan berikutnya adalah kesenangan untuk fun. Kemudian untuk berikutnya ada 5 posisi kontrol. Lanjut yang tadi, kenapa anak bertindak? Kenapa anak melakukan sesuatu hal? Tidak serta-merta, kadang saya sendiri pribadi sebelum belajar ini, saya seringnya sebagai posisi membuat merasa bersalah. Ilmu ini tidak hanya saya terapkan di sekolah, terutama di rumah. Sebelum saya terapkan di sekolah, sama suami, sama anak-anak saya, iya ya, selama ini saya merasa benar-benar bersalah. Karena selama ini ternyata posisi saya sering menjadi orang yang menjadi pembuat merasa bersalah. Dan yang pertama itu lebih penghukum. Sepertinya sih nggak ada ya teman-teman. Itu penghukum biasanya ya Yunus sudah terlihat. Guru TK nggak ada yang sebagai penghukum. Itu yang keras, katanya galak. Kemudian sebagai teman, pemantau, dan yang terakhir yang mudah-mudahan kita sedang menuju ke sana. Idealnya kita sebagai seorang guru, mudah-mudahan kita bisa menjadi seorang manajer. Nih, contohnya ketika sebagai penghukum ada kata-katanya itu indikator saya melakukan sebagai penghukum. Patungnya turun saya atau awas. Lalu kamu selalu saja salah. Pasti selalu terakhir. Nanti pulangnya terakhir
loh Mas Yo. Pernah tidak Bu Rifa? Pinjam ya. Pernah kita mungkin pernah Bu Rifa, saya pernah melihat juga. Itu menjadi kita sebagai posisi penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil menurut cara dia, yaitu sebagai penghukum. Bagus tidak teman-teman? Tidak. Kemudian yang berikutnya ini, saya pribadi sebelum ikut program guru penggerak ini yang sering saya lakukan yaitu sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kata-kata yang sering diungkapkan sebagai indikatornya kita sambil bercermin dia teman-teman. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali sih sudah dikasih tahu sama ibu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat nakal begini, sama ya. Bu Rifa kenal lagi ya Bu? Itu kesannya anak-anak jadi merasa anaknya jadi bersalah, karena dengan kata-kata seperti itu nada bicara seorang guru itu memang tidak setinggi ketika menjadi seorang penghukum, dan sedikit rendah, tetapi makjub ke hati anak jadi merasa bersalah, dan akhirnya posisi murid ketika mendapat kata-kata seperti itu dari bu guru menilai diri sendiri menjadi apa? Buruk atau negatif. Diri ini ternyata ya bu guru yang menyatakan saya, dan menilai diri sendiri menjadi buruk dan merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Pernah teman-teman posisi sebagai pembuat merasa bersalah? Pernah. Saya juga pernah. Untuk berikutnya yaitu posisi menjadi teman. Nah ini seperti yang tadi Bumi utarakan di depan, pendisiplinan. Pendisiplinan itu ada yang memang dari eksternal dan dari dalam. Ketika eksternal itu akhirnya menciptakan sesuatu yang negatif. Negatif itu ketika kita menjadi posisi kontrol sebagai penghukum dan sebagai pembuat merasa bersalah. Ini sebagai teman sudah sedikit membaik karena ini juga arahnya nanti ke positif. Usahakan kita nanti berusaha menjadi teman. Setelah teman nanti next bawahnya lagi menjadi teman, terus menjadi pemantau dan akhirnya menjadi ke posisi manajer. Contoh untuk menjadi teman. Ini kita juga masih sering kita praktekkan gitu. Ayo, bantulah ibu, demi ibu tolong dibantu. Kan merasa friendly, betul nggak? Ayo bareng-bareng dibantu karena kepengen menjadi teman. Ingat tidak bantuan ibu selama ini? Seperti itu. Ya sudahlah, lain kali kamu nggak bisa ya sini bantu ibu saja biar cepat selesai. Seperti itu. Berusaha menjadi teman. Ketika guru berusaha menjadi teman, hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang murid akhirnya akan tergantung kepada guru tersebut dan hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Contoh nyata saya lihat sama Bu Titi saja lah, nggak sama Bu Guru Iva karena Bu Titi sering menerapkan posisi kontrol sebagai teman friendly. Sini saya bantu. Betul tidak? Silakan mandiri. Tidak apa-apa. Saya pribadi juga sering seperti itu. Tapi tetap kembali lagi di lingkaran. Setelah menjadi teman, berikutnya next kita berusaha menjadi pemantau atau monitor. Ketika menjadi pemantau, tadi sudah belajar tentang keyakinan kesepakatan kelas. Kesepakatan apa ya yang telah kamu lakukan? Lalu sanksi konsekuensinya apa? Di sini masih mengenal istilahnya ada konsekuensi, ada sanksi. Karena pemantau itu bertindak sesuai peraturan yang berlaku. Sesuai peraturan yang berlaku.
ini juga sama. Kita masih sering gitu teman-teman. Contohnya apa coba? Masih rame. Ayo, ya nggak anteng-anteng nanti bagaimana? Itu berarti konsekuensi. Ya, mempertahankan konsekuensi, bukan tidak berbicara dari hati anak. Tetapi memang sudah ada peraturan yang dibuat, konsekuensi akhirnya kita menetapkan itu. Kalau anak tidak buang sampah sembarangan, yuk, kamu nanti nggak dikasih jajan. Kalau nggak selesai nanti nggak dikasih snack time. Pernah nggak melakukan seperti itu? Nah, berarti kita masih di posisi sebagai pemantau. Di posisi seorang pemantau ini, guru mengadakan perhitungan atau catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang, perilaku anak. Bisa dipahami? Next. Ini posisi ideal kita. Kita berusaha berada di manajer. Manajer di sini bukan maksudnya seperti di perusahaan manajer itu tugasnya memerintah, itu tidak. Tetapi di posisi manajer adalah guru itu bisa berbuat sesuatu bersama dengan murid, menyelesaikan sesuatu hal agar murid tersebut menemukan solusi dari permasalahan murid tersebut. Kalau tadi ketika di posisi teman, posisi pemantau, itu solusi konsekuensi berdasarkan peraturan kesepakatan sudah dibuat. Tetapi ketika sudah masuk di posisi manajer, solusi itu biarkanlah muncul dari murid, biarkanlah muncul dari anak-anak kita sendiri, dari lubuk hatinya anak. Kita tugasnya di sini sebagai manajer adalah nanti next nih, contoh kata-kata yang kita terapkan yaitu benar-benar ketika kita belajar dari posisi manajer, kita harus berusaha selembut-lembutnya. Nanti kita belajar ketika di posisi manajer, kita menerapkan segitiga restitusi. Kita ada topik ini di PMM, disiplin positif. Cuma sekedar membaca, belum sampai ke mengulas sampai ke dalam, apalagi mempraktekannya. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid dalam memberi kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang baik. Yang mana tujuan dari budaya positif kita adalah membuat anak memahami yang tadi sudah dibuat, nilai-nilai kebaikan. Kita munculkan melalui yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika anak kita misalkan membuat kesalahan, kita terkadang namanya manusia serta-merta langsung marah. Itu berarti memang posisi sebagai penghukum. Tapi kita mencoba sebagai contoh. Next. Langkah-langkah nih. Menstabilkan identitas saya contohkan anak kepengen makan jajan yang sering kita alami sedang pembelajaran. Kepengen makan jajan, kita stabilkan dulu identitasnya. Caranya bagaimana? Kita panggil, Mbak, kira-kira sih sedang kenapa? Kita menyelami keinginan anak itu apa? Stabilkan identitasnya, biar kita bisa masuk ke dalam keinginan, ke dalam hatinya anak, apa yang anak inginkan. Itu maksud dari menstabilkan identitas. Kenapa sih Mbak kamu kepengen ini? Teman, untuk tahapan restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas yang salah. Kita di sini menstabilkan identitas kita menyelami. Sebentar ini ngomong. 2, 3. Baik teman. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Kita mencari kebenaran. Apa benar tadi yang dicontohkan Mbak Elvina telah melakukan kesalahan?
bertanya langsung. Ingat selalu kita gunakan nada yang lembut ketika di posisi manajer. Karena kita memang tujuannya agar anak itu mampu dekat dengan kita, kita mampu menyelami hati anak. Contoh dari perkataan dari validasi tindakan yang salah. Benar, apakah tadi Mbak Elvina kepengen makan snack teh, bolak-balik memegang tas, terus Mbak Elvinanya menjawab ya benar. Nah, itu kita telah melakukan validasi tindakan yang salah. Dan di tahap berikutnya yaitu menanyakan keyakinan. Kira-kira kalau Mbak Elvina kepengen makan, terus makan ketika jam pelajaran, kira-kira benar atau tidak? Mengganggu teman-teman tidak? Nah, di sini anak-anak itu akan muncul nilai-nilai kebajikan. Iya, mengganggu. Nanti saya bagaimana? Lalu, biar tidak mengganggu teman sesuai kesepakatan kelas kita bagaimana? Di situ Mbak Elvina menjawab, makan snacknya nanti Bu, ketika jam istirahat, ketika jam snack time. Dan dari di posisi manajer, kita tidak hanya menggali solusi dari anak, tetapi budaya positifnya dapat di situ, yaitu nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam diri anak itu bisa keluar, bisa menghargai orang lain. Dan di sini kira-kira nilai kebajikannya saling menghargai, terus juga regulasi diri, bersabarnya itu muncul. Apakah kira-kira ciri-ciri kita telah menjadi manajer, telah melakukan restitusi? Itu ada 9 ciri, yaitu restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dan restitusi itu bisa untuk memperbaiki hubungan. Kira-kira betul nggak? Betul, saya pribadi sangat merasakan ya, memperbaiki hubungan. Dan ketika restitusi itu memberikan tawaran loh, bukan paksaan. Kemudian berikutnya, restitusi itu untuk melihat ke dalam diri, ke dalam hati nurani anak-anak itu kepenginnya apa, seperti itu. Dan yang kelima, restitusi adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang keenam, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Sebagai contoh Mbak Elvina, ketika ditanya lapar, itu berarti kebutuhan dasar laparnya itu yang memang kepengen kurang terpenuhi karena mungkin tidak sarapan Mbak Elvina, makanya kepengen makan jajan di jam pelajaran saat belajar. Dan ketujuh, restitusi itu fokus pada karakter nih, bukan tindakan. Dan restitusi fokus pada solusi. Kemudian yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang merasa bersalah kepada kelompoknya. Ya, berikut contohnya, ya, Mbak Elvina dan kasusnya Mas Evano. Baik teman-teman, next, diperkecil. Dengan melakukan restitusi, otomatis kita sebagai guru sudah berusaha mengetahui kebutuhan dasar apa yang memang mungkin belum dipenuhi oleh murid anak-anak kita dan kita juga dapat mengenali kebutuhan dasar guru, kebutuhan dasar murid kita. Dan guru bisa meminta murid mengenali perasaan murid, melakukan kegiatan untuk menunjukkan apa yang diinginkan. Kita tidak serta-merta ini loh, tapi biarkan anak mengeluarkan idenya sendiri. Teman-teman yang saya sayangi, tadi Bu Eka sudah menjelaskan tentang segitiga restitusi. Nah, berikut akan saya tayangkan praktek segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan dan Bu Eka laksanakan. Lihat Mbak Elvina ketika
yang sudah Bu Eka laksanakan. Itu tadi adalah praktek sertifikat restitusi yang sudah Bu Eka laksanakan. Bisa menjadi pandangan untuk teman-teman. Untuk selanjutnya adalah praktek sertifikat restitusi yang sudah saya laksanakan, yaitu kepada Mas Evano yang sering terlambat berangkatnya, saya lakukan sertifikat restitusi. Itu tadi adalah praktek sertifikat restitusi yang sudah mereka laksanakan dan saya laksanakan. Dari sini teman-teman jadi lebih paham, oke? Nah, untuk selanjutnya bagaimana kalau kita praktek bersama untuk penerapan segitiga restitusi. Saya ada contoh kasus, nanti teman-teman bisa dipelajari dulu, terus kita bermain-peran lagi seperti tadi membuat keyakinan kelas. Ada yang jadi ibu guru, ada yang jadi murid. Siap ya teman-teman ya. Nah, saya tampilkan contoh kasusnya, bisa dibaca dulu, dipelajari dulu. Teman-teman, ini adalah contoh kasusnya, bisa dibaca bersama-sama. Ayo kita baca bersama-sama. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung menerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Surti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar ini, Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi.
dan bahwa pertahanan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti selanjutnya bertanya tentang keyakinan ke sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Anto menjawab, saya perlu pandai saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau lihat kancing baju saya sampai lepas 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apa yang akan Dino lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin ya, Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitnya saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit, Dino? Dino berpikir sejenak, memandang kemeja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, mendongak melihat meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Dari contoh kasus tersebut, teman-teman bisa memahami ya. Setelah ini kita akan bermain peran tentang kasus ini. Silakan bisa dipelajari lagi. Silakan juga teman-teman nanti bermain peran. Ada yang jadi Ibu Suti, ada yang jadi Dino, ada yang jadi Anto. Bergantian boleh dengan yang lain. Nanti saya persilakan. Silakan Bu Dinda, Bu Titi, Bu Us, mungkin ini yang suka hobi bermain peran ini, ya. Nanti saya persilakan. Sebelumnya boleh dipelajari dulu, nanti boleh lanjut. Mas Anto, Mas Dino, Bu Guru panggil ke sini dengan alasan tadi Bu Guru dengar di luar sedang bermain ya? Iya, sedang bermain bersama loh. Kok tiba-tiba kancingnya lepas itu? Kenapa? Iya ini Bu, lepas gara-gara Dino. Soalnya si Anto nggak mau pergi bola, Bu. Aku kan juga pengen main bola. Berarti benar Mas Dino yang melakukan itu? Iya. Benar. Benar. Lalu bagaimana perasaannya Mas Anto jika begitu? Nanti ini gimana bajuku? Nanti aku dimarahin sama ibu. Lalu kalau sudah begitu bagaimana Mas Dino? Gimana kalau dilem bisa nggak Bu? Dilem? Nanti kalau lepas gimana? Iya, dilem itu mudah lepas Mas Dino. Bagaimana kalau dijahit? Tapi Bu bisa jahit Bu. Kalau nggak bisa jahit nanti Bu Guru bilangkan, sampaikan ke Pak Guru Irfan agar mengajari Mas Dino menjahit bajunya. Mas Anto mau? Mau? Bagaimana? Mau memaafkan? Silakan untuk saling memaafkan. Maafin aku ya, Anto. Salah, maaf ya. Iya, yuk kita main bareng. Keren. Terima
sudah selesai kita melakukan diskusi atau pemaparan, kita berlatih untuk melakukan refleksi nih. Kira-kira dari 6 materi tadi, materi yang paling menarik perhatian menurut teman-teman itu yang mana? Restitusi, karena praktek langsung nggih. Lalu hal baru apa yang mengubah paradigma teman-teman yang kira-kira didapatkan pada sesi hari ini? Mengetahui 5 dasar kebutuhan dasar. Terima kasih. Dan kira-kira kita bercermin, saya akan menjadi pendidik yang seperti apa setelah mengikuti sesi ini? Masya Allah. Sepakat? Kita berusaha untuk sama-sama kita belajar membuat sekolah kita budaya positif dengan menjadi posisi di manajer. Baik teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan tujuan Bu Guru Mini dan Bu Eka pada hari ini membentuk sekolah kita menjadi sekolah yang berbudaya positif bisa terlaksana. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Bu Guru Eka dan Bu Guru Mini yang sudah menyampaikan materi. Materinya sangat bermanfaat sekali. Yang menarik bagi saya itu tentang restitusi. Dan yang mengubah paradigma saya yaitu tentang segitiga restitusi, dan saya jadi mengetahui 5 dasar kebutuhan. Jadi selama ini ternyata anak itu melakukan sesuatu itu karena ada sebab. Saya menjadi pendidik setelah mengetahui materi ini, saya akan menjadi pendidik yang seperti yang disampaikan Bu Eka tadi. Ternyata yang level paling tinggi adalah sebagai manajer. Jadi saya berusaha dan nantinya akan belajar lagi untuk bisa menjadi posisi sebagai manajer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan pesan dan kesan saya terkait tadi penyampaian yang disampaikan oleh Bu Mini dan Bu Guru Eka terkait dengan restitusi. Saya sangat berkembang, menurut saya pemikiran saya menjadi terbuka atas penyampaian materi yang disampaikan. Kemudian saya juga menjadi lebih paham apa yang harus dilakukan dan diterapkan kepada anak didik saya sehingga bisa tercapai budaya positif untuk sekolah saya. Terima kasih atas materi yang disampaikan, sangat bermanfaat bagi diri saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan pesan dan kesan saya setelah saya melihat materi yang disampaikan oleh Bu Eka dan Bu Kasmini. Menurut saya apa yang disampaikan itu sangat menarik buat saya, dapat diterapkan pada keseharian saya selama saya menjadi pendidik di TK. Banyak ilmu yang dapat saya terapkan, terutama yang menarik pada saya adalah tentang restitusi. Yang tadinya saya belum memahami apa itu restitusi, saya menjadi paham, dan apa yang disampaikan itu sangat mudah diterima dan bisa diterapkan di keseharian. Menurut saya sebagai guru yang terbaik itu adalah sebagai manajerial yang dapat menjadi teman buat anak-anak, dapat memberikan solusi atas perilaku anak menjadi perilaku yang lebih baik, ada solusinya seperti itu. Itu menurut saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi kepada Bu Mini dan Bu Eka yang telah memberikan materi tentang penerapan budaya positif dan restitusi tadi, Ibu. Materi itu sangat menarik bagi saya karena itu hal yang baru juga bagi saya, terutama tentang pendidikan yang ada di PAUD ini. Hal yang baru yang mengubah paradigma saya itu tentang restitusi, yang mana kita harus mampu dan mengubah paradigma kita sebagai guru untuk menjadi posisi
kontrol yang mana kita harus menjadi manajer seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Eka dan Bu Mini yang tadi sudah menyampaikan banyak hal, terutama tentang restitusi yang sangat bermanfaat bagi saya, dan insya Allah akan saya terapkan kepada murid-murid saya. Semangat selalu Bu Eka dan Bu Mini, sukses guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.